Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pengerja Tuhan. Kembali lagi kita beribadah masih secara offline, gak apa-apa ya. Kita tetap setia sebagai pelayan Tuhan. Kita mau terus datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berkumpul, bersekutu, biar kita boleh menjadi pelayan yang bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan sebentar kita akan memulai ibadah doa pengerja kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan yang sudah Tuhan kumpulkan melalui Zoom online saat ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengerja-pengerja-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Biarlah kami sebagai pengerja-pengerja-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pengerja yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi dampak Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati ibadah doa pengerja pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai kepada akhirnya ya Bapa. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu pengerja, kita naikkan satu pujian, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu, dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sama-sama kita katakan memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku Bapakku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Yesus. Tuhan, Pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Sekali lagi kita katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Yesus. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Baik, kita akan sebentar merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah doa kami ataupun ibadah doa pengerja yang saat ini kami bersama-sama beribadah dalam ibadah online. Yes. Tuhan, Engkau akan menolong setiap pengerjamu ini supaya menjadi pengerja yang luar biasa, yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan, di dalam kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Hari ini ibadah doa pengerja kita
bertemakan tentang bersyukur ya Ko. Ya, betul. Bersyukur. Doa dengan ucapan syukur. Ada yang tahu nggak nih Bapak Ibu? Apa sih yang dimaksud dengan doa ucapan syukur? Tahu nggak? Kalau kita nggak tahu, coba kita tanya nih sama pembicara kita malam hari ini. Apa sih Ko yang dimaksud doa ucapan syukur nih Ko? Oke. Baik, buat pengerja Tuhan ataupun mungkin siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, ada pertanyaan tadi bahwa apakah yang dimaksud dengan doa ucapan syukur. Saya mengambil topik pembahasan tentang doa ucapan syukur ini dari Filipi pasal 4 ayat 6. Di situ saya akan bacakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan doa ucapan syukur? Doa ucapan syukur adalah di mana seseorang berdoa kepada Tuhan, merasakan bagaimana dia berterima kasih atas segala apa yang Allah sudah lakukan untuk kehidupan orang itu. Jadi ketika kita ini hidup diperhadapkan pada banyak hal, ya. Kadang suka, kadang duka, mungkin ada rasa di mana kita merasakan kelimpahan, tetapi kadang kita diperhadapkan pada situasi kekurangan. Disitulah letaknya pentingnya kita memahami apa yang dimaksud dengan ucapan syukur adalah di mana dalam segala situasi dan keadaan manusia itu masih tetap merasakan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara tentang apakah doa ucapan syukur itu? Doa ucapan syukur adalah di mana seseorang merasakan kebaikan Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan kita, apapun situasinya, ya. Saya rasa itu. Apapun situasinya ya Ko. Jadi nggak boleh doanya dengan bersungut-sungut ya Ko. Betul. Jadi doanya tetap mengucap syukur walaupun lagi galau, walaupun lagi sedih, lagi senang, lagi sukacita, tetap harus ada ucapan terima kasih dalam doanya ya Ko. Betul. Jadi tetap tidak boleh bersungut-sungut Bapak Ibu. Nah kita tanya lagi nih, apa sih dampaknya kalau kita doa dengan ucapan syukur? Oke, ada pertanyaan bagus lagi, Mbak. Apa dampak dari doa ucapan syukur? Kan begini, setiap orang ketika berdoa pasti akan melihat hasil ataupun buah dari doa. Itu hampir rata-rata orang. Betul. Semuanya pasti gitu. Jadi ketika orang berdoa kesembuhan, pasti yang diharapkan ada dampak bahwa hasil doanya orang itu sembuh. Ya. Nah, kalau ketika ada orang sedang berdoa, mungkin ketika dia diperhadapkan pada sebuah masalah sulit dalam kehidupannya, maunya ketika orang itu habis berdoa, dampaknya apa setelah doa? Selesai masalahnya, ya. Begitu juga doa ucapan syukur. Kadang doa ucapan syukur ini tidak identik dengan doa permohonan. Oke ya, sebenarnya kan kalau orang bisa membedakan kalau permohonan dan juga harapan atau apa, biasanya kita mengutarakan saya pengen Tuhan memberkati saya dalam hal keuangan, saya mau punya ini, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Ini adalah maksudnya doa permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan persis seperti yang kita minta, ya. Tapi kalau doa ucapan syukur itu biasanya tidak ada permohonan di dalamnya, tetapi justru berterima kasih. Nah ini dia sebuah perbedaan doa ucapan syukur dan doa permohonan, dan doa mungkin yang lain kita sering utarakan adalah di mana ketika kita tanpa meminta. Kalau dari ayat ini kita lihat ya, begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun juga, ini udah nggak ada terkecuali lah, pokoknya nggak ada pengecualian. Apapun yang membuat kita khawatir, Tuhan mau supaya kita nggak khawatir, ya. Tetapi ketidakkhawatiran itu cukup dilakukan dengan cara mengucap syukur. Kan aneh, orang biasanya kalau khawatir yang dilakukan nggak mengucap syukur, biasanya doa permohonan, ya. Khawatir anaknya begini, khawatir karena masa depannya begini, yang dilakukan apa? Permohonan pasti.
Gak ada orang saya bersyukur di usia segini, saya belum begini, saya bersyukur di masa tua saya sakit dan lain sebagainya. Gak ada. Tetapi biasanya orang akan mengajukan permohonan ketika kita mengalami kekhawatiran. Tapi bedanya di ayat ini ternyata dampak dari doa ucapan syukur sangat besar sekali ya. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nih, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di dalam doa ucapan syukur ternyata terkandung yaitu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permohonan kita, itu bisa terwujud melalui doa ucapan syukur. Aneh kan? Kadang kalau mikir, kok doa ucapan syukur bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Kan orang seringkali memisahkan mengucap syukur dan permohonan. Tapi di sini firman Tuhan dengan jelas, apapun keinginan kita, ya, kita ingin apa hari ini? Pengerja Tuhan ingin apa? Ataupun siapapun mungkin sedang menginginkan sesuatu, sedang punya permohonan apa ke hadapan Allah. Justru Allah sedang mengajarkan kepada kita, ketika kita mengutarakan keinginan dan permohonan melalui doa-doa kita yang spesifik, kita mengajukan permohonan dan keinginan, justru kadang di balik keinginan dan permohonan itu ada yang memang Tuhan gak kehendaki. Tetapi beda dengan ketika kita mengucap syukur. Contohnya, orang yang mengucap syukur, walaupun kekurangan, dia tetap merasakan bahwa dirinya kaya. Ya. Orang yang dalam keadaan sakit, kalau orang itu mengucap syukur, justru dia tetap merasakan bahwa Tuhan sudah menjamah dan memberikan kesehatan. Itu loh dampak dari doa ucapan syukur. Orang berterima kasih dengan keadaannya, justru di situ menimbulkan belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan menyatakan sesuatu untuk kita. Orang sakit susah untuk mengucap syukur, saya yakin. Ya, kebanyakan orang sakit gak akan bisa mengucap syukur, pasti kebanyakan doa permohonan, mohon sembuh, keinginan, ingin sembuh. Tapi beda ketika orang itu, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sakit ini, ya, seolah-olah malah berterima kasih dengan satu hal. Justru orang yang sedang berdoa ucapan syukur, berterima kasih buat keadaan, justru Allah akan menyatakan yang lebih baik. Ketika kita berterima kasih buat sakit penyakit ini, ya, justru Tuhan malah akan menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Dampaknya adalah begitu besar. Kalau di dalam doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kan itu kan dampak dari doa orang benar. Sekarang dampak doa ucapan syukur. Bila kita mengucap syukur dengan sungguh-sungguh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Entah itu keinginan, entah itu permohonan. Ketika Tuhan melihat ucapan syukur kita, Tuhan justru akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Itu yang boleh saya sampaikan hari ini. Itu Bapak Ibu, jadi intinya bersyukur. Bersyukur, kita bersyukur. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan renungan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya. Mari kita akan menaikkan satu pujian sukacita ya. Kita menaikkan lagu segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Ayo kita naikkan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Tangannya diangkat Bapak Ibu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Saya serahkan kepada hostnya. Tuhan Yesus memberkati.